Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita dapat membuat salah satu konten tentang bagaimana cara menjadi developer untuk pemula. Nah, kebetulan nih Bang Aib, di channel YouTube kita ada yang berkomentar, namanya Bang Yusri dari Kaltim, Kalimantan Timur. ya. Beliau ini bingung apa yang harus dilakukan sebagai developer pemula, karena beliau memiliki lahan 12 kali 11 meter persegi. Jadi langkah-langkah apa yang harus beliau lakukan untuk menjadi developer, karena beliau posisinya sebagai developer pemula. Mungkin langsung aja jawab aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Yusri ya. Bang Yusri dari Kalimantan Timur. Beliau punya lahan dengan ukuran 12 kali 11 meter persegi. Bingung apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang developer pemula. Nah, sebelum ke jawabannya, simpelnya menjadi seorang developer itu ada 3 hal. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, harus kawan-kawan melakukannya. Yang pertama adalah membeli lahan. Baik itu beli lahannya nanti bicara tentang cash tempo, atau pembeliannya nanti secara cash keras, atau ya mudah-mudahan siapa tahu dari kawan-kawan punya lahan dapat warisan, jadi tambah beli. Yang pertama adalah beli lahan. Terus yang kedua, menjadi seorang developer itu mau nggak mau, suka nggak suka harus membangun. Dan membangun ini nanti dipecah, bisa membangun dengan sendiri atau kita bisa menggunakan pakai jasa kontraktor. Nah, yang terakhir adalah poin yang paling penting adalah ketika sudah membangunnya, kawan-kawan harus bisa menjualnya. Dan paling penting banget, mengutip dari perkataan Kang Dewa Eka Prayoga, no selling die, nggak ada penjualan maka mati. Karena di dunia developer itu sangat padat modal, teman-teman. Bahasa kata kami kalau sama tim, ngangkat palu aja itu udah keluar uang, bikin boklok aja udah keluar duit. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan pekerjaan sia-sia, bahkan salah, sehingga mengalami kerugian yang cukup luar biasa. Baik. Jadi dengan lahan 12 kali 11 untuk di daerah Kalimantan Timur itu sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Kalimantan Timur itu akan menjadi ibu kota negara Indonesia, sehingga kenaikan dari properti termasuk tanah dan rumah itu bakal booming kemudian. Bersyukur banget nih Bang Yusri tinggal di Kalimantan Timur ya. Kalau kami tinggalnya di Pontianak. Kalau di Kalimantan Timur artinya nanti properti gitu. Orang berbondong-bondong untuk berinvestasi, beli lahan, beli rumah di sana. Nah, mungkin yang dibingungkan Bang Yusri ini dengan 12 kali 11 harus diapain? Apakah harus membangun punya badan usaha dulu seperti CV atau PT? Saya katakan tidak, karena ini jatuhnya rumah komersil, jadi bisa dilakukan dengan personal. Mudah-mudahan nanti ya sertifikatnya sudah balik nama ke nama Bang Yusri, sehingga nanti ketika transaksi misalnya nasabah beli itu sudah, oh ini sertifikatnya punya kan, walaupun namanya personal ya, bukan nama CV atau PT. Kalau untuk 12 kali 11 untuk di daerah Kalimantan Timur, saran saya pribadi bangunnya itu dua rumah dengan konsep 2 lantai, karena sekarang orang-orang kaum milenial lebih suka dengan model bangunan Skandinavia 2 lantai. Terus hitungan RAB-nya gimana? Ya sederhana nih aja. Kalau misalnya
Mas Yusri bikin dengan angka hanya bikin satu rumah, mungkin bisa terjual di angka 500 jutaan. Tapi kalau 2 rumah itu isi data itu bisa 750, bisa 800 juta satu unitnya dengan di atas lahan 6 kali 11 meter. Nah, anak-anak muda zaman sekarang ini paling nggak suka loh dengan rumah yang besar. Dia mikirnya siapa yang bersihin, susah lagi kan. Nah itu deh. Maka sekarang konsepnya yang beli itu bakal anak-anak milenial. Dengan ukuran 6 kali 11 itu cukup besar dengan 2 lantai. Jadi hal yang harus teman-teman lakuin termasuk Yusri adalah PR-nya 1, bikin gambar 3D. Nah itu juga udah modal kok gitu kan. Itu juga udah modal ya. Untuk bikin gambar 3D-nya, kalau misalnya Mas Yusri mungkin bingung mau bikin ke siapa dimasuknya, kami ada. Nanti kita bisa berbagi lah, bertukaran nomor handphone, nanti saya share untuk membangun rumah 2 lantai. Model ya bebas sih, nggak mesti juga Skandinavia, tapi ya minimal 2 lantai. Karena buka tanahnya 6 kali 11 dan D12, ya bikin aja kapong. Seingat saya kalau di Kalimantan Timur itu tanahnya keras, beda sama Pontianak. Kalau Kalimantan Timur keras, berarti kan biaya bangunnya tidak memerlukan cucuk yang dalam nih. Kalau Pontianak sampai ya karena posisi tanah teksturnya gambut sampai 12 meter kawan-kawan. Seperti itu. Nah, jadi langkahnya pertama adalah Bang Yusri harus bikin gambar 3D, lalu tes market, posting di WA-nya, di Facebook-nya, di marketplace propertinya. Nah sebenarnya kalau saya pribadi jelaskan di video ini sangat panjang. Tapi atas izin Allah, ini saya lagi bikin draft buku, temanya banjir order lewat online, jual properti tanpa ads. Insya Allah jika tidak ada halangan di bulan ini kita akan terbitkan, akan kita cetak. Nanti di bulan Agustus akan kita launching itu di Malang. Ini nulisnya saya pribadi sama guru saya yaitu Pak Agus Pirenghamas. Kenapa kok bulan Agustus? Pertanyaannya, kenapa tidak bulan ini juga untuk launchingnya? Jawabannya adalah guru saya sedang melaksanakan ibadah haji. Sepulang dari haji barulah kita launching dan baru kita distribusikan ke kawan-kawan yang benar-benar pengen belajar bagaimana menjual properti secara online, bahkan yang tidak berbayar, gratisan, yang keren nomor 1 di Google seperti itu. Nah itu gambaran dari saya pribadi. Jadi dengan lahan 12 kali 11 bisa dibangun 2 pintu. Marginnya ya kan saya katakan cukup besar lah kita. 2 lantai, kemudian lebih nanti difasilitasi dengan mungkin ya 2 kamar ataupun 3 kamar. Terus di bawahnya nanti dikasih meja kompor, digratiskan nanti misalnya AC atau dapat kanopi, yang macam-macam. Yang penting fokusnya bikin aja dulu referensinya, gambar-gambarnya bisa dicek dari Pinterest atau dari Instagram terkait dengan rumah-rumah 2 lantai. Itu penting. Jadi nggak perlu bingung lah. Tapi jangan sampai kebablasan sehingga sedikit keluar modal. Apakah dengan cara membangun dulu? Saya katakan tidak. Saya dengan tim, alhamdulillah, maksudnya tuh ketika kita punya lahan baru, kita tidak langsung bangun ya. Kami tidak langsung bangun. Kami selalu polanya kita tes market dulu, sebar dulu brosurnya, kita sebar dulu marketnya, sehingga rumah yang kita kerjakan, kita bangun itu pasti udah milik punya orang lain, sudah pesanan. Apalagi ini pemula. Kalau pemula saran saya jangan fokus ke kompetitor. Kan ada beberapa developer yang punya program tidak perlu bayar DP, langsung bayar asuransi. Nah, kalau kita pemula jangan ikut seperti itu. Fokuslah kepada market untuk cash tempo sama cash keras. Kenapa ini penting? Ini pemula. Bukan kita udah jago belum. Ini kalau cash tempo di kami ya, kita lebih menekankan di angka 80%.
dana masuk ke developer. Sehingga dengan dana 80% yang kita miliki, kita bisa kelola bangun rumah tersebut. Kalau misalnya ada nasabah merasa ragu, ya kita cek ke notaris. Kita bikin namanya perjanjian jual beli di sana, sehingga memiliki kekuatan hukum. Nah, seperti itu. Kalau nanti siapa yang ngerjain dari segi pembangunan, ya. Kalau di Kaltim saya nggak tahu ya borongannya berapa per meter. Ya kalau di Pontianak itu sekitar 3 sampai 5 jutaan. Nah, kalau di Kaltim saya nggak tahu. Kalau misalnya Mas Yusril tadi bingung siapa yang bangun, ya sudah, kita menggunakan jasa kontraktor. Tapi tadi PR-nya fokus dulu, promosiin dulu, kenceng-kencengnya, ada closing dulu, baru kita bergerak. Jangan kita bergerak bangun dulu, nanti bingung. Setiap minggu kita mikirkan gaji tukang, mikirkan material. Wah itu komplit loh kawan-kawan, komplit. Jadi jangan sampai salah langkah. Tes market dulu, sudah ada yang beli, baru kita bangun. Nah ini kan 12 kali 11, artinya dibelah 2 ya. Dibelah 2, nanti proses pemecahannya berapa lama, terus IMB-nya juga nanti berapa lama, fasilitas seperti PDAM ataukah bukan, itu memang semua perlu uang. Ketika ada nasabah sudah mendp ke kita 80% dan sisanya 20% rumah sudah jadi dari fasilitas ini, itu udah luar biasa. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan fokus ke developer ya. Oh itu tanpa DP langsung bayar angsuran. Ya silakan mereka. Kita pemula nggak bisa seperti itu. Ini fokusnya ke cash tempo dan cash keras. Ya syukur-syukur dapat cash keras karena jauh lebih luar biasa, dengan tanah kosong langsung dapat cash keras. Tapi itu saya katakan kami aja jarang banget ya dapat seperti itu. Jadi saya ulangin, pertama bikin gambar 3D di rumahnya, pasarin ke semua platform media online ataupun ke rekan-rekan sekitar, keluarga-keluarga kita pasti kan bertanya lokasi di mana, luas tanahnya berapa, harganya berapa. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu, Mas Yusri, jangan bingung. Nanti kalaupun misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh via WA ke kita, nanti kita jawab lagi. Kita bikin satu konten lagi. Nah, siapapun kawan-kawan yang bertanya di YouTube kita akan berikan jawaban secara interview seperti ini. Semoga jawaban ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian jawaban dari Bang Aib selaku developer Pontianak Property. Semoga jawaban beliau menjadi solusi bagi Bang Yusri selaku developer pemula di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.